Halo Pak, lagi diundang Pak. Lagi diundang-undangin ya Pak. Oke. Malam Bapak. Malam. Yang lain mana? Mungkin lagi baru mau masuk Pak. Oke. Ya, total berapa ya? 8 bukan? Total 8 orang bukan? Iya Pak. Oke, 2 lagi mana? Eh, Reza sama Anggun lagi ini Pak, lagi mencoba masuk Pak. Oke.
Halo guys. Mana yang dua lagi? Iya Pak, dua lagi. Reza sama Anggun. Sepertinya jaringan di Pak mereka Pak sudah diundang berkali-kali. Tidak bisa Pak. Tunggu sebentar lagi ya. Oke Bapak. Pak, ini kata Reza Pak, dia HP-nya agak lemot dan laptopnya lagi rusak Pak, jadi dia masuk lewat HP. Mana HP-nya? HP-nya kata agak sedikit lemot Pak, dan laptopnya dia itu lagi rusak Pak, jadi dia join lewat handphone, tapi itu Pak kendalanya di handphonenya itu. Gimana? Yang agak lemot itu Pak katanya dia. Oke, satunya lagi. Anggun belum dapat kabar Pak. Terus? Oke, guys. Kita mulai ya, guys. Oke, sudah ada 7? Baik Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi apa yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Tentang ini Pak, mengaudit Tentang pengendalian internal Pak yang selesai laporan keuangan. Iya Pak, mengaudit pengendalian internal atas laporan keuangan. Oke, kita berbicara ini ya, di chapter berapa itu di buku kalian? Chapter 7 Pak. Chapter 7. Chapter 7. Oke. Sekarang setelah kalian baca, apa yang kalian dapatkan yang bisa kita diskusikan, guys? Setelah kalian baca, kira-kira apa yang bisa kita diskusikan? Dari bab 7 ini kan kalian sudah baca dan ringkas kan? Iya Pak. Oke, di bab 7 ini kita berbicara tentang apa sebenarnya, guys? Ya. Lihat di sini mana chapter 7. Nah, kita berbicara bagaimana kontrol dari audit. Apa ini di sini? Apa yang dimaksud di sini? Apa yang kalian dapatkan di sini, guys? Dari judul ini, guys. Apa yang kalian dapatkan di sini, guys? Halo? Guys? Iya Pak, mengaudit pengendalian internet selesai laporan keuangan.
mengaudit apa yang kalian dapatkan di sini maksudnya? Apa yang sudah kalian baca? Apa yang sudah kalian dapatkan di sini? Apa yang kira-kira bisa kita diskusikan? Itu Pak tentang yang persyaratan itu EICFR. Kok EIC? ICFR. Oke, apa itu ICFR? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Halo guys. Ayo, apa itu? Apa itu guys? Silakan yuk. Ayo, silakan. Guys, apa yang kalian dapatkan di sini, guys? Kalau saya Apa ini itu? Pak, Ya silakan. kalau saya itu yang saya dapat tanggung jawab manajemen Pak. Oke, laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Oke, clear. Terus setelah itu? Setelah itu saya dapat topik yang kedua itu pengendalian internal atas laporan keuangan Pak. Oke. Jadi sekarang apa hubungannya sama kita sebagai external auditor tentang internal control yang atas pelaporan keuangan? Apa di kitanya? Apa pengaruhnya terhadap laporan keuangan? Guys? Iya Pak. Jadi ini Pak. Apa itu? Di sini dijelaskan bahwa tujuan-tujuan eksternal sesuai dengan GAAP yang mencakup kebijakan dengan prosedur yang pertama itu berkaitan dengan pemeliharaan catatan dengan hasil yang wajar, secara akurat dan adil mencerminkan transaksi dan disposisi aset perusahaan Pak. Dan yang kedua itu memberikan jaminan yang wajar bahwa transaksi dicatat seperlunya untuk memungkinkan persiapan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan itu penerimaan dan pengeluaran perusahaan dilakukan hanya sesuai dengan otorisasi manajemen dan direksi perusahaan. Dan yang ketiga memberikan jaminan yang wajar tentang pencegahan atau deteksi tepat waktu atau atas akuisisi, penggunaan, dan disposisi aset perusahaan yang tidak sah yang dapat berdampak material pada laporan keuangan. Oke, kita coba mulai dulu ini ya. Kita coba mulai dulu. Kelihatan layar yang saya share, guys? Kelihatan layar yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke, kita coba lihat dulu ya. Jadi kita berbicara bagaimana pengendalian, pengendalian atas pelaporan keuangan ya. Bagaimana pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, ini pengendalian internal pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Apa sih sebenarnya definisinya? Nah, ada yang bisa bantu saya baca ini? Apa itu? Sebuah proses yang didesain. Silakan guys. Saya Pak. Iya, silakan. Baik Pak. Mendefinisikan ICPR sebagai sebuah proses yang dirancang oleh atau di bawah pengawasan eksekutif utama perusahaan dan pejabat keuangan utama atau orang yang melakukan fungsi serupa, dan dilakukan oleh perusahaan, dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan jaminan yang wajar tentang keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan eksternal sesuai dengan GAAP dan mencakup kebijakan dan prosedur. Oke, jadi gini guys. Jadi tadi kan seperti yang tadi teman kalian bilang, laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen. Jadi ada yang disebut dengan internal control over financial reporting. Jadi
internal control atas pelaporan keuangan. Nah, jadi internal control pas yang atas pelaporan keuangan ini adalah sebuah proses yang didesain di bawah supervisi dari tentunya pimpinan perusahaan, gitu kan? Ya. Di intinya adalah menyediakan sebuah keyakinan yang memadai, keyakinan yang wajar mengenai apa? Reliability, tingkat reliability itu tingkat kepercayaan yang tinggi atas pelaporan keuangan. Oke, pelaporan keuangan dan penyiapan laporan keuangan untuk kepentingan luar, kepentingan pihak luar. Nah, jadi di sini guys, kita sebagai external auditor, kalau kita mengevaluasi bahwa fungsi internal kontrolnya sangat memadai, maka kita sudah bisa merancang fungsi internal audit yang lebih bagus, guys. Merancang fungsi prosedur audit atau program audit yang lebih tepat. Sehingga program audit yang kita buat itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kan poinnya di situ. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita balik lagi. Saya akan coba ulang-ulang ini, guys. Ya, saya akan coba ulang-ulang ini terus. Kita coba lihat sebentar ya. Nah, kita berbicara kemarin itu ini guys. Nah ini, ya kan. Jadi kalau internal kontrolnya bagus, ya kan sudah dirancang sedemikian rupa, ada kalian yang dapatkan di sini ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab dengan bagus, ya kan. Otomatis risiko pengendaliannya itu akan rendah. Nah, kalau risiko pengendaliannya rendah, artinya risiko pengendalian internal ini adalah bagian dari risiko salah saji yang material. Ya, kalau ini rendah, maka kita akan menerapkan prosedur audit yang sederhana. Karena tujuan kita adalah melaksanakan audit, di mana audit ini beresiko rendah. Kan gitu. Audit yang beresiko rendah. Ya, jadi tergantung evaluasi kita, guys. Jadi semakin tinggi keyakinan kita bahwa internal kontrolnya bagus atas pelaporan keuangan, maka semakin sederhana prosedur audit yang kita lakukan. Sehingga prosedur audit kita bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun, kalau internal kontrolnya rendah, lemah, artinya resiko kontrolnya kan tinggi. Resikonya tinggi, maka kita akan menerapkan prosedur audit yang lebih ketat, prosedur audit yang lebih lengkap. Nah, itu key-nya di situ. Kunci utamanya ada di situ. Nah, ini guys. Jadi kenapa kita perlu mengevaluasi fungsi internal control ini. Nah, sampai di sini guys. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Sampai di sini ada yang mau didiskusikan guys? Pak, saya tadi ketinggalan Pak, kalau internal kontrolnya rendah itu gimana Pak? Internal kontrolnya lemah, oke, balik lagi sini ya. Kalau internal kontrolnya lemah, berarti resikonya tinggi kan? Iya, kan? tinggi. Iya. Jadi kalau resikonya tinggi di sini, kursor yang saya gerakin bahwa resiko pengendalian ini adalah bagian dari resiko salah saji yang material. Kalau resiko ini tinggi, artinya kita akan menekan audit risk, risiko audit serendah mungkin, berarti dengan cara menerapkan prosedur audit yang lengkap. Ya kan? Nah, itu yang kita coba evaluasi. Jadi kuncinya di situ, guys. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu juga kita lihat nih, kira-kira ada kelemahan atau kekurangan dari internal control nggak? Ya kan? Jadi kalau ada kontrolnya yang defisiensi atau kekurangan atau kelemahannya, nah itu menjadi salah satu kunci buat kita mengevaluasi, wah ternyata lemah nih, berarti prosedur audit yang kita harus lakukan seperti apa. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang mungkin bisa kita masukkan sebagai
sebagai saran perbaikan di kemudian hari. Gitu. Oke, Pak, paham. Oke, ya sampai di sini guys, ada yang mau didiskusikan? Nah, tentu kalian sudah baca apa itu kekurangan kontrol, apa itu kelemahan yang material, apa kekurangan yang defisiensi, kemudian kita bicara tingkat keterjadian dan tingkat apa ya, magnitude itu tingkat apa yang kalian terjemahkan di Google magnitude itu? Halo guys. Ini kemungkinan dan besaran kan sih, Pak? Apa? Kemungkinan? Kemungkinan dan besaran. Kemungkinan dan besaran. Nah, Iya, magnitude itu besaran lah ya. Jadi tingkat keterjadian sama besaran keterjadiannya itu kan. Nah, ini menjadi faktor-faktor yang kita perlu evaluasi, ya kan, ketika kita masuk ke klien. Jadi semakin besar tingkat kemungkinan terjadinya, ya berarti kita harus semakin hati-hati, ya kan. Kelemahannya, tingkat keterjadiannya, besaran keterjadian itu membuat auditor kita sebagai eksternal itu harus berhati-hati dengan menerapkan prosedur audit yang lengkap kalau sampai itu kondisi yang ada di klien. Nah, inilah yang kalian pelajari dan tentu kalian sudah dapat dapatkan apa itu internal control seperti apa gitu kan. Nah, ini guys. Ya. Ini ada berbicara besaran tadi ya, magnitude, dan ada berbicara likelihood, tingkat keterjadian. Jadi kalau lemah, ada kelemahan, oke, lapor ke manajemen, oke, tidak material tapi signifikan, oke, lapor ke komite dan manajemen. Nah, kalau lemah juga, lapor ke tingkat yang lebih atas lagi. Ya kan? Itu sebagai bagian dari tanggung jawab si auditor eksternal. Ya. Sampai di sini guys, kira-kira ada nggak setelah dari yang kalian baca itu yang perlu kita diskusikan? Yang tadi, Pak, di tabel itu, Pak, masih kurang paham. Di tabel itu kurang paham. Oke. Di tabel itu ini. Nah. Iya, Pak. Oke, tidak material, kan kita sudah berbicara materialitas nih yang kita ujikan di UTS. Yang saya minta kalian baca kembali, pahami kembali, kerjakan ulang soalnya. Sudah dikumpulkan semua itu? Sudah semuanya dikumpulkan? Halo? Belum, Pak. Nah, kalau nggak dikumpulkan berarti ya nggak ada nilainya dong. Kan itu nilai perbaikan ujian kan? Oh, waktu itu Bapak bilangnya kerjaan lagi. Iya, Pak. Kagak bilang Kita kumpulkan. ngumpulnya yang di ringkasnya aja, Pak. Iya. Ulang. Kita ngumpulnya yang disuruh ngerangkumnya aja, Pak, yang kita pahami. Terus yang kalau yang ulangnya belum dikumpulin, Pak. Enggak, jadi kalian baca, saya ulangin ya, supaya jangan ada miskomunikasi ya. Jadi, yang kalian ringkas itu, yang saya minta kalian baca kembali itu adalah ujiannya dari situ tuh. Jadi, saya minta kalian baca kembali, kemudian kerjakan ulang soal ujiannya itu. Karena jawabannya ada di situ. Oh. Kalau gitu dikirim ulang lagi aja gimana, Pak? Iya. Jadi gitu. Jadi yang saya lihat dari hasil ujian kalian itu kan banyak yang keliru. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita bahas. Nah, makanya saya minta kalian baca ulang lagi. Setelah baca ulang itu menjawab kembali soal UTS-nya. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, yang tentang materiality aja kan, Pak? Iya, hitung materialitas. Ya, jadi intinya kalau soal itu bisa kalian jawab dengan baik, artinya kalian sudah pahami itu. Jadi dari hasil jawaban UTS kalian itu memperlihatkan kalian nggak ngerti. Makanya saya minta kalian baca ulang lagi, pahami lagi, kemudian baru itu dikerjakan ulang. Jadi ada banyak sekali yang ngawur itu jawabnya. Padahal itu sesuatu yang sudah pernah kita bahas bersama. Ngerti ya, guys? Iya, paham, Pak. Kasih waktu lagi ya, Pak. Ya, oke. Jadi ini tergantung nih, magnitude sama likelihood-nya. Ya, jadi tingkat besaran
besarannya sama kemungkinan terjadinya. Jadi semakin dia kemungkinan besar terjadi, oke, kemudian besarannya semakin besar, maka kita akan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi inilah semakin besar tingkat keterjadiannya dan tingkat besarannya, ini menyebabkan kita ini guys, di sini balik lagi ke sini. Nah, mana tadi? Ini sebentar ya. Ini mana Excelnya? Kok ada 2 ya? Nah, ini guys. Ya. Semakin besar tingkat keterjadiannya, ya kan, dan tingkat besarannya, maka kita akan menerapkan prosedur audit yang lebih lengkap. Sehingga tujuannya meminimalisasi resiko audit. Nah, resiko audit sudah pernah kita bahas sebelumnya. Adalah resiko di mana kita salah memberikan opini. Kan tujuan kita kan melakukan audit, guys. Ini sudah kita ulang-ulang kembali ya. Oke, kita berbicara, kita kan mengaudit. Mengaudit itu terdiri dari program audit, terdiri dari prosedur-prosedur, mengecek asersi atau pernyataan manajemen. Pernyataan manajemen dalam laporan laba rugi adalah dia berbicara nih, pendapatan dan beban itu ada keterjadian loh. Transaksi pendapatan dan beban, transaksinya sudah dicatat, pendapatan beban sudah dicatat dengan lengkap, bahwa transaksi pendapatan beban sudah dicatat secara akurat, gitu kan. Kemudian pendapatan beban sudah dicatat sesuai dengan pisah batas yang jelas. Kan ada tuh laporan laba rugi adalah laporan yang berakhir pada periode kapan. Nah, ini sudah dalam pisah batas yang jelas. Sudah diklasifikasikan dengan tepat. Jadi ada pendapatan, ya kan, ada yang masuk COGS, ada yang masuk pendapatan lain-lain, ada yang masuk beban lain-lain. Nah, ini sudah diklasifikasi dengan tepat. Nah, tujuan audit itu adalah mengecek asersi itu, pernyataan manajemen. Nah, output dari prosedur-prosedur audit kita itu adalah dalam bentuk opini. Nah, untuk memperoleh ngecek asersi ini kita perlu bukti audit yang cukup dan tepat. Cukup berbicara kuantitas, tepat berbicara kualitas. Ya kan? Yang memadai. Bagaimana cara memperoleh bukti audit? Nah, kita sudah bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Ada observasi, inspeksi, dan lain-lain, di mana ini ada dalam standar audit kita seri 500-an. Ya kan? Sudah pernah kita dapatkan di sini kan, guys? Iya, Pak. Iya. Nah, itulah dia. Nah, ini berbicara materialitas nih. Ya kan? Oke. Nah, resiko audit adalah ketika kita mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa modifikasi, tapi ternyata ada salah saji material di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan apa, guys? Resiko audit. Nah, ini yang mau kita tekankan, jangan sampai kejadian. Nah, makanya kita mengevaluasi apakah internal kontrolnya sudah berjalan dengan baik. Ya kan? Internal kontrol atas pelaporan keuangan. Ya kan? Kita melihat adakah kemungkinan salah saji yang material akibat kekurangan atau kelemahan dari internal audit atas pelaporan keuangan. Nah, gitu guys. Nah, sampai di sini guys. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang menjadi objek bacaan kalian guys di sini. Nah, tentu ini disinkronisasi dengan SIA yang sudah kalian dapatkan, ya kan? Oke, sampai di sini guys. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Halo. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sudah paham Pak tadi. Oke, nah ini poin-poin utamanya ada di sini guys. Ya, poin utamanya ada di sini. Nah, sekarang saya coba giring kalian, coba lihat di sini guys. Mana tadi ya? Nah, coba lihat di sini dulu deh ya. Nah, ini kita lihat IAPI punya website. Oke, kita berbicara ada standar profesional akuntan publik. Nah, kita berbicara di sini nih. Ya kan? Di seri 6
ratusan, kita berbicara bagaimana penggunaan, nah ini, penggunaan pakar auditor, penggunaan pekerjaan auditor internal, gitu kan. Jadi dalam sebuah perusahaan yang sudah berkembang, biasanya mereka punya internal control dalam bentuk SOP yang bagus, dalam bentuk ada internal audit. Nah, kita juga mengkaji apakah kita bisa menggunakan pekerjaan auditor internal, ya kan? Jadi memudahkan kita untuk melaksanakan prosedur audit yang efektif dan efisien. Nah, ya salah satunya ada di SA 610. Nah, SA 610 ini guys, ya ini sudah ada exposure draft baru, oke, exposure draft baru, oke, yang mau merevisi ini. Nah, saya coba giring kalian. Ini ada SA 610, coba kita buka. Ya. Nah, ini guys, bagaimana penggunaan pekerjaan auditor internal. Ya, saya coba bahas sesuatu yang nggak ada di buku kalian. Ya, nah ini adalah revisi atas draft exposure ya, yang mau direvisi atas yang ada di website kalian ini. Nah ini mau direvisi. Apa sih yang mau direvisi? Apa sih SA 610? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ada yang bisa bantu saya baca? Oke, guys, gantian, silakan. Saya aja, Pak. Ya, silakan. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab tunggal atas opini audit yang dinyatakan dan tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan digunakannya pekerjaan fungsi audit internal atau auditor internal untuk memberikan asistensi langsung pada perikatan terdapat pada SA 610 revisi tidak berlaku ketika entitas tidak memiliki fungsi audit internal. Nah, jadi di sini apa guys? Auditor internal tanggung jawabnya untuk menyatakan opini tetap tanggung jawab adalah tanggung jawab si auditor eksternal. Tapi ketika auditor eksternal ini melakukan fungsi audit, ya kan, melaksanakan fungsi audit, nah dia bisa pakai, ya kan? Kalau di perusahaan tersebut ada fungsi audit internal, dia bisa coba pakai itu, ya kan? Dan tujuannya adalah memanfaatkan asistensi, memanfaatkan bantuan dari fungsi auditor internal. Nah, kita lihat ya ruang lingkup SA 610. Ada yang bisa bantu? Silakan. Halo guys. Yuk gantian. Oke Pak, bahasa ya Pak, pada diam. Yang ini Pak, ruang lingkup ya Pak? Iya. SA 610 revisi mengatur tentang tanggung jawab auditor eksternal jika menggunakan pekerjaan auditor internal. Penggunaan pekerjaan fungsi auditor internal dalam memperoleh bukti audit dan penggunaan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung di bawah arahan supervisi dan penelaahan auditor eksternal. Dalam SA 610 revisi tidak terdapat keharusan bagi auditor eksternal untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal untuk memodifikasi sifat atau mengurangi luas prosedur audit yang akan dilaksanakan secara langsung oleh auditor internal. Oke. Sekarang kan kita juga ada SA 315 nih. Apa hubungannya nih antara SA 315 dengan SA 610? Coba kita lihat. Yuk, silakan. Ayo. Guys. Halo guys. Iya Pak, saya bantu lagi Pak. Hubungan antara SA 315 dan Krisera mau baca. Ayo silakan.
gantian aja. Jadi ini kita baca dalam konteks kita coba memahami ya guys. Ya, karena kita terkendala jarak dan waktu, maka kita coba baca, kita coba pahami. Oke, jadi kita nggak monoton satu arah dari saya. Jadi kita coba selingin, gitu ya. Oke, yuk silakan. Oke Pak, saya bantu baca lagi Pak. Hubungan antara SA 315 dan SA 610. Memberikan di SA 315 itu memberikan informasi dan komunikasi yang efektif antara auditor internal dan auditor eksternal. Dan SA 610 itu mempertimbangkan penggunaan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung di bawah arahan supervisi dan penelaahan auditor eksternal. Ya, itu tuh bedanya ya. Oke, atau kayak gantian. Selanjutnya. Nah, penentuan apakah pekerjaan fungsi audit internal dapat digunakan pada area mana dan seberapa luasnya. Nah, belum tentu fungsi audit internal itu bisa dipakai. Nah, kita coba lihat. Oke, ada yang bisa bantu? Guys, gantian bisa? Gantian bisa, guys? Guys? Oke, Anggun mana Anggun? Iya Pak, ada Pak. Yuk, silakan Anggun. Layarnya belum berubah Pak. Iya, udah kelihatan? Penentuan apakah pekerjaan fungsi audit internal dapat digunakan pada area mana dan pengevaluasian fungsi audit internal, seberapa luas status organisasi fungsi audit internal, serta kebijakan dan prosedur relevan mendukung atau tidak mendukung objektivitas dan tingkat kompetensi fungsi audit internal, memiliki atau tidak memiliki tingkat kompetensi fungsi audit internal, dan apakah fungsi audit internal menerapkan atau tidak menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin, termasuk pengendalian itu. Penentuan sifat. Sampai di sini dulu, satu-satu dulu ya. Oke. Jadi Ya, kita evaluasi dulu. Jadi ketika di sini kan kita berbicara nih, ya kan? Di SA 610 ini kira-kira kita bisa gunakan nggak sih auditor internal untuk bantu kita? Kan gitu kan? Kira-kira bisa nggak dia bantu kita? Ya kan, bantu di bawah supervisi kita. Tapi sebelum kita melaksanakan ini, kita lihat dulu, kita evaluasi dulu fungsi audit internal ini. Ya kan? Fungsi audit internal ini seperti apa kondisi si klien? Ya kan? Nah, pertama kita lihat dulu nih, seberapa luas status organisasinya. Ya, fungsi internal audit serta kebijakan dan prosedur yang relevan. Jadi di fungsi internal audit juga ada prosedur, ada kebijakan, ada prosedur kan di fungsi internal audit. Ya kan? Ada kebijakan dan prosedur. Nah, kita lihat dulu apakah itu kebijakan dan prosedurnya internal audit itu mendukung, ya kan? Mendukung objektivitas dan tingkat kompetensi auditor internal. Jadi jangan-jangan nggak nyambung. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, kemudian mereka punya kompetensi nggak? Ya kan? Jangan-jangan fungsi internal auditnya adalah lulusan teknik kimia gitu kan, yang nggak ada hubungannya sama fungsi internal audit. Ya kan? Kemudian mereka menerapkan pendekatan yang sistematis nggak? Mereka punya pengendalian mutu nggak? Atau asal jadi aja? Nah, kemudian dari sini baru kita pertimbangkan. Nah, ya, kita pertimbangkan apakah bisa kita pakai. Oke, lanjut. Ada yang bisa bantu? Halo guys, silakan guys. Saya bantu lagi, Pak. Ya, oke, silakan gantian. Penentuan sifat dan luas pekerjaan fungsi audit internal yang dapat digunakan. Auditor eksternal harus mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan.
oleh fungsi audit internal dan relevansinya terhadap strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan. Makin banyak pertimbangan yang diterapkan dalam yang pertama pengevaluasian bukti audit yang dikumpulkan, dan yang kedua perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit relevan. Makin tinggi risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi dengan pertimbangan khusus dijadikan sebagai risiko teridentifikasi yang signifikan. Nah, kalian dapat nggak di situ? Jadi kita evaluasi dulu, kemudian kira-kira mungkin fungsi ketika melaksanakan fungsi audit internal mereka tuh ada audit operasional misalkan gitu ya, ada audit bagian pemasaran. Nah kita lihat nih di area mana kita bisa pakai. Nggak semua, mungkin tidak semua area yang dilakukan oleh fungsi audit internal itu bisa kita pakai gitu ya. Nah jadi kita harus mempertimbangkan itu ya, diatur oleh SA10. Jadi kita berbicara dalam konteks ini audit internal adalah bagian dari fungsi internal control ya. Oke. Kemudian kita lihat yang lain. Oke, ada yang gantian, siapa yang mau bantu? Saya, Pak. Ya, Saya, silakan. Pak. Ya, silakan. Penggunaan pekerjaan fungsi audit internal. Auditor eksternal harus membaca laporan fungsi audit internal yang berkaitan dengan pekerjaan fungsi audit internal yang direncanakan untuk digunakan oleh auditor eksternal dalam memperoleh suatu pemahaman tentang sifat dan luas prosedur audit yang dilaksanakan serta temuan terkait. Ya, jadi kita harus baca dulu. Ya kan, dia punya laporan seperti apa. Kemudian apakah fungsi-fungsi itu bisa dipakai oleh si auditor eksternal untuk memperoleh suatu pemahaman tentang sifat dan luas prosedur audit yang dilaksanakan. Jadi memahami internal control, memahami fungsi internal audit itu menentukan sifat dan luas prosedur audit. Ya kan? Jadi kalau misalkan yang tadi saya bilang balik lagi, ternyata mereka semua internal auditnya kuat, fungsinya mengontrol, mengecek apakah ada pembagian fungsi dan tanggung jawab, kemudian secara sistem juga bagus, maka sifat dan luas prosedur audit kita itu, nah kita di sini nih, sifat dan luas prosedur audit kita mana tadi ya? Nah ini. Nah, sifat dan luas prosedur audit kita akan kita coba sederhanakan sifat dan luas prosedur audit kita. Ya kan? Akan kita coba sederhanakan, tapi kalau ternyata di sini guys, fungsi internal auditnya tidak berjalan dengan baik, internal kontrolnya dengan baik, maka kita akan menerapkan sifat dan luas prosedur audit yang lebih lengkap. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang bisa bantu? Kelihatan nggak kalian guys? Kelihatan nggak guys? Kecil, Pak. Yang di itu Pak, kotak-kotak biru kurang jelas. Oke, kalau saya zoom gini kelihatan? Buram Pak, buram. Iya, Pak, Yang lain? buram. Buram Udah ya? Pak, udah. Oke. Ya, silakan gantian. Haris B ya Pak. Ya. Penentuan apakah auditor internal dapat digunakan untuk memberikan asistensi langsung pada area mana dan seberapa luas. Penentuan apakah auditor internal dapat digunakan dalam memberikan asistensi langsung untuk tujuan audit. Auditor eksternal dapat dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh asistensi langsung dari auditor internal. Auditor internal tidak boleh menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung jika yang pertama terdapat ancaman signifikan terhadap objektivitas auditor internal, atau yang kedua auditor internal tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan yang diusulkan. Oke, sampai di sini. Nangkep nggak poinnya guys? Nangkep nggak poinnya? Kurang, Pak.
Nah, apa yang kalian dapat di sini? Jadi kita itu tidak boleh, auditor eksternal itu tidak boleh pakai asistensi auditor internal kalau ada ancaman signifikan terhadap objektivitas dia. Jadi misalkan dia itu tidak objektif, misalkan kita rasa dia tidak objektif, misalkan fungsi audit internal ini bertanggung jawab kepada direktur keuangan. Ya, sedangkan yang menyajikan laporan keuangan adalah di bawah fungsi direktur keuangan. Kalau kita anggap dia tidak objektif, maka kita nggak boleh pakai asistensi dia. Atau dia yang tidak punya kompetensi. Misalkan tadi, ya kan, audit internal, kita ekspektasi punya pemahaman tentang internal control, punya pemahaman tentang akuntansi. Ternyata dia teknik kimia yang nggak ngerti, atau teknik perikanan yang nggak ngerti. Nah, maka biasanya kita tidak boleh pakai asistensi mereka, gitu ya. Oke, berikutnya ada yang bisa bantu? Lanjut. Guys, setelah risk base siapa? Guys? Saya, Pak. Ya, silakan. Penentuan sifat dan luas pekerjaan yang dapat ditugaskan kepada auditor internal untuk memberikan asistensi langsung. Auditor eksternal tidak boleh menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung dalam melaksanakan prosedur yang pertama melibatkan penerapan pertimbangan yang signifikan dalam audit. Yang kedua berkaitan dengan risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang lebih tinggi ketika pertimbangan yang lebih luas diharuskan dalam pelaksanaan prosedur audit yang relevan atau pengevaluasian bukti audit yang diperoleh. Yang ketiga berkaitan dengan pekerjaan yang melibatkan auditor internal dan yang telah atau yang akan dilaporkan kepada manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola oleh fungsi audit internal. Atau yang keempat berkaitan dengan keputusan yang dibuat auditor eksternal berdasarkan SA 610 mengenai fungsi audit internal dan penggunaan pekerjaan atau asistensi langsung. Nah, jadi intinya sini guys, kita itu nggak boleh memberikan namanya asistensi, ya artinya memberikan bantuan, tapi kita tidak boleh memberikan porsi yang signifikan kepada dia. Kalau kita jadi menggunakan porsi atau asistensi dari internal audit, kita nggak boleh kasih dia sesuatu yang penting, yang krusial kepada dia. Misalkan penerapan pertimbangan yang signifikan, pertimbangan materialitas, pertimbangan resiko, pertimbangan hal-hal yang utama itu tetap harus di fungsi audit eksternal. Jadi kita tidak boleh memberikan kunci-kunci penting kepada mereka. Ya, intinya itu. Oke. Oke, ada yang bisa bantu? Gantian? Penggunaan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung. Sebelum menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung untuk tujuan audit, auditor eksternal harus memperoleh perjanjian tertulis. 1. Pihak yang berwenang untuk mewakili entitas. 2. Auditor internal. Auditor eksternal harus memberikan arahan, supervisi, dan penelaahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal pada perikatan berdasarkan SA 220 tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Nah, ya guys. Kira-kira dapat ya guys? Ya, jadi auditor internal harus memberikan arahan, supervisi. Jadi kita sebelum misalkan fungsinya relevan, kemudian kita ngobrol juga nyambung gitu kan. Nah, kita harus deal dulu sama mereka, ada perjanjian tertulis. Ya kan? Jadi auditor internal harus memberikan arahan, supervisi. Jadi nggak boleh lepas begitu aja. Kalau memang terjadi kesepakatan penggunaan bantuan dari internal auditor. Ya, dapat ya poinnya guys. Nah, kemudian kita coba lihat nih dokumentasi. Ada yang bisa bantu gantian? Saya Pak.
Ya, silakan. Dokumentasi ketika auditor eksternal menggunakan pekerjaan fungsi audit internal. Yang pertama, evaluasi atas apakah status organisasi fungsi audit internal serta kebijakan dan prosedur relevan mendukung objektivitas auditor internal secara memadai. Yang kedua, tingkat kompetensi fungsi audit internal. Dan yang ketiga, apakah fungsi tersebut menerapkan pendekatannya sistematis dan disiplin termasuk pengendalian mutu. Lalu yang B, sifat dan luas pekerjaan yang digunakan serta basis untuk keputusan tersebut. Dan yang C, prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan yang digunakan. Oke. Nah, kira-kira dari poin ini ada yang mau didiskusikan nggak? Guys? Saya masih kurang paham, Pak, status organisasinya itu, Pak. Nah, status organisasinya. Jadi kan, coba kalian lihat dulu, ya. Apa yang disebutkan status organisasi? Jadi, dia nempelnya di mana? Fungsi audit internal nih, guys. Ya. Kalau dia nempelnya dengan fungsi, oke, misalkan dia nempelnya tadi yang saya bilang, dia nempelnya sama direktur keuangan. Direktur keuangan ini juga yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan. Kira-kira independensinya terjaga nggak? Objektivitasnya terjaga nggak? Terjaga, Pak. Terjaga? Iya. Kalau direktur keuangannya yang menyajikan laporan keuangan, oke, dia juga yang membawahi fungsi internal audit. Terjaga nggak kalau dia nempel di situ? Nah, idealnya fungsi audit internal itu nempel dengan fungsi yang tidak terlibat dalam operasional. Jadi misalkan bertanggung jawab ke komite audit. Komite audit itu dibawa dari komisaris, fungsi pengawasan. Sehingga independensi atau objektivitasnya terjaga. Ya kan? Jadi kalau dia nempelnya dengan fungsi yang misalkan tadi direktur keuangan yang juga menyusun laporan keuangan, dia kan bisa disetir sama direktur keuangannya. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, gitu poinnya, guys. Oke? Sampai di sini, kira-kira ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan, guys? Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, guys? Tidak ada, Pak. Oke, yang lain? Oke, lanjut ya. Oke, ada yang bisa bantu? Yuk, lanjut, gantian. Silakan, gantian, guys. Siapa yang belum? Saya saja, Pak. Ya, silakan. Bantu, Pak. Auditor internal untuk memberikan asistensi langsung pada audit. A. Evaluasi eksistensi dan signifikansi ancaman terhadap objektivitas audit internal, serta tingkat kompetensi audit internal yang digugakan untuk memberikan asistensi langsung. B. Basis untuk keputusan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, guys. Iya, Pak. Jadi sini pelan-pelan kita coba pahami ya, Jadi evaluasi eksistensi dan signifikansi ancaman. Jadi kalau dia ternyata objektivitasnya terganggu, oke. Jadi misalkan dia bertanggung jawab kepada fungsi yang juga menyusun laporan keuangan, artinya objektivitasnya terganggu. Ya kan? Kalau dia sudah tidak objektif, ya sebaiknya kita tidak gunakan asistensi atau bantuan dari mereka. Gitu ya. Oke, lanjut. B. Basis untuk keputusan mengenai sifat dan luas pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal. Oke. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. C.
personil yang menelaah pekerjaan yang dilaksanakan auditor internal beserta tanggal dilaksanakannya, dan sejauh mana penelaahan tersebut dilaksanakan berdasarkan SA 230 tentang dokumentasi audit. D. Perjanjian tertulis yang diperoleh dari pihak yang berwenang dan auditor internal sebagaimana dijelaskan pada paragraf 33 SA ini, dan E. Kertas kerja yang disusun oleh auditor internal yang memberikan asistensi langsung pada perikatan audit. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, ada yang mau didiskusikan, guys? Ada yang mau didiskusikan? Nah, inilah kondisi di SA 610. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, guys, mana tadi ya? Ya, mana tadi SA 610? Oke. Nah, ini ketika kalian bicara chapter 7, bagaimana auditing internal control, oke, internal control over financial reporting, itu ada di SA 315, 330, dan SA 450. Coba kita lihat ya. 315, mana tadi? Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Ya, kita balik lagi ke sini. Mana tadi? 315, 330, sama 450. 315, nih. Oke. Jadi, kita coba pahami, ya kan, resikonya seperti apa, yang tadi saya bilang. Jadi, ketika kita mengidentifikasi, menilai resikonya melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Jadi, pemahaman entitas dan lingkungannya bisa diperoleh ketika kita coba melihat internal control-nya. Oke, ada fungsi internal audit atau enggak, gitu kan. Nah, kemudian respon kita seperti apa di sini, guys? 330. Respon kita seperti apa terhadap risiko yang kita nilai tadi, ya kan? Nah, kemudian di SA 440 ini kita berbicara, nanti kita evaluasi temuan kita selama audit. Nah, inilah kunci dari diskusi kita malam ini. Ya, tentu ini berbicara di sini, guys. Berbicara tentang sistem kita perlu pahami yang kalian dapatkan di SIA sama Pak Kuncu ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Ya, jadi coba kalian baca lagi SA 315, SA 330 sama SA 450. Oke. Jadi pertemuan ini kalian coba baca tadi, guys, ya ulangi lagi ya. Yang berkaitan dengan UTS, kita berbicara tentang materialitas. Itu banyak yang keliru. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah giring kalian bahwa ada, saya ulang di sini deh ya. Kita coba lihat soal kalian deh. Kalian tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 26 ya? Iya, Pak, 26. Nah, di sini. Oke, jadi misalkan gini guys, ini ya kan kita mengaudit nih, kita melaksanakan audit, oke, untuk pembukuannya kita mendapatkan indikator kita untuk menilai materialitas adalah misalkan dalam soal ini adalah laba sebelum pajak, oke, kemudian kita menentukan berapa nilai materialitas keseluruhan atau disebut overall materiality 5%. Kemudian 5% dari laba sebelum pajak, kemudian ada material pelaksananya adalah 50% dari material secara keseluruhan. Nah, kemudian selama proses audit kita menemukan ada 3 temuan. Nah, 3 temuan ini ada pertanyaan nih, hitunglah materialitas secara keseluruhan. Yang kedua, hitunglah materialitas pelaksana. Yang ketiga, apakah ketiga jurnal di atas harus disesuaikan?
oleh PT COVID agar AZR, kantor akuntan ini dapat memberikan opini tanpa kualifikasi, sertakan dengan penjelasan. Nah, ini sudah saya giring pada pertemuan yang lalu, oke, ke sumbernya. Jadi kalian coba baca lagi, ketika kalian menemukan itu, coba pahami, kembali menjawab soal ini. Gitu. Ngerti maksud saya, guys? Ngerti, Pak. Nah, kemudian yang kedua, ya. Kedua adalah berbicara ini, guys, materialitas, ya. Jadi ada indikatornya laba sebelum pajak, ada indikatornya total aset, ada indikatornya total pendapatan. Nah, sekarang ditanyakan nih, hitunglah material secara keseluruhan. Tentukan justifikasi, kita mau pakai indikator yang mana? Apakah mau pakai laba sebelum pajak, apakah mau pakai total aset, atau mau pakai total pendapatan? Tapi di jawaban ujian kalian banyak yang semuanya dipakai. Nah, makanya saya giring kalian baca lagi bukunya. Di mana buku itu menjelaskan, oh kalau kondisi perusahaan seperti ini, pakailah laba sebelum pajak. Kalau kondisi perusahaan seperti ini, pakailah total aset. Ketika perusahaan kondisinya seperti ini, pakailah total pendapatan. Nah, itu yang saya giring kembali kalian untuk baca itu. Untuk memahami tentang materialitas. Jadi nggak semuanya dipakai, guys. Ya kan? Kemudian ditanya materialitas pelaksana, tentukan justifikasinya. Selama audit ditemukan 2 salah saji material kelebihan 1,1 miliar. Evaluasi temuan ini dan berikan justifikasi. Nah, makanya baca kembali soal yang ada di buku yang ada di buku kalian, textbook kalian tentang materialitas yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya giring kalian ke sana. Ya, sudah saya tunjuk kata-katanya di mana tuh. Ya kan? Karena kita sudah ngulang-ngulang terus nih, guys. Jadi saya balik lagi menggiring kalian untuk coba baca. Bisa seperti itu, guys? Oke, Pak. Baik. Oke, yang lain setuju, guys? Halo? Yang lain oke nggak? Oke, Bapak. Oke, ngerti ya maksudnya ya? Jadi, soal ujiannya kita ulang lagi. Saya giring kalian balik lagi untuk pahami itu. Ya, oke? Ya, jadi nanti dikumpulkan lagi nih, ya. Jadi dibaca, dipahami, dikumpulkan kembali. Kalau perlu kalian diskusi dulu antar kalian. Kan kita ada WhatsApp grup tuh. Kalian mau ketemuan kek, mau online kek, mau apa ya atur lah. Tapi baca dulu, kalian pahami dulu sendiri. Baru ngobrol, baru diskusi. Ya, itu yang namanya belajar. Ngerti, guys? Iya, Pak. Oke, nah kemarin tadi kita sudah bahas tentang SA 610 tadi kan? Ini mana tadi 610 nih, penggunaan pekerjaan auditor internal. Nah, sekarang tadi ada ini nih, identifikasi resiko SA 315. Nah, ini coba kalian baca. Bisa kalian baca, guys? Ini, guys? Ini? Bisa kalian coba baca? Bisa, Pak. Kalian coba baca, kalian coba ringkas. Ya kan? Jadi baca ini dalam konteks, guys, untuk coba pahami. Nah, yang kalian pahami itulah yang kalian ringkas. Jadi tujuannya bukan untuk menyulitkan kalian, merepotkan kalian. Tapi dengan baca ini, ada proses pembelajaran. Nah, ketika sesuatu yang kalian coba pelajari, ternyata belum bisa dipahami juga, setelah dibaca berulang-ulang, nah kita ngobrol. Oke, nangkap maksud saya, guys? Nangkap maksud saya, guys? Paham, Oke. Oke, yang lain oke? Bapak, saya mau izin bertanya. Ya, oke. Gimana? Berarti ini kan SA 315, Pak. Nanti kan ada pertemuan untuk minggu depannya, kita ngerangkum lagi ke Pak. Apakah disatukan atau dibedain aja, Pak, filenya? Diulang-ulang, disatukan? Iya, maksud saya kan, ini kan kita suruh baca SA 315 kan, Pak? Iya. Nah, kan di pertemuan minggu depan itu kan kita sebelumnya harus merangkum juga kan, Pak? Iya. Nah, apakah disatukan dalam Word atau bisa file aja, Pak, Word-nya? Bisa aja filenya.
Disatukan aja Pak filenya gitu ya. Yang penting ada judulnya 315 sama Iya, dipisah pertemuan. aja filenya. Oh, dipisah aja Pak. Oke Pak. Iya, dipisah aja filenya ya. Oke, tadi satu lagi siapa yang mau nanya tadi? Tadi siapa yang mau nanya? Tadi siapa yang mau nanya? Halo, satu lagi tadi yang wanita tadi yang mau nanya siapa? Tadi bukan bilang no nanya Pak, tapi dia bilang bisa Pak gitu. Oh, oke. Clear ya? Oke. Kalau sudah clear, kalian coba mulai nih baca 315. Saya kasih waktu kalian, ini kan kita masih ada sisa waktu nih guys. Setengah jam lebih nih. Ya nggak? Halo? 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 Iya Pak, setengah jam. Iya. Boleh kalian coba baca kembali SA 315? Boleh Pak. Tahu kan sumbernya di mana? Saya sudah giring sumbernya di mana. Bisa kalian Iya, simpen, bisa kalian save, bisa kalian coba baca. Ya, baca dalam konteks untuk coba pahami dulu. Ya guys? Oke, setuju? Baik. Iya Pak, setuju Pak. Oke, jadi ada dua ya. Untuk mid testnya ada kesempatan untuk kalian pelajari, kalian update lagi UTS-nya, ya kan? Kemudian SA 315, kemudian juga untuk materi minggu depan. Jadi saya coba giring terus untuk pelajari. Jadi saya berharap ada sinkronisasi dari kalian, karena yang belajar itu kalian, bukan saya. Ya, oke. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, gitu ya guys. Iya Pak. Oke, kalau gitu. Oke, ada yang mau berdoa untuk kita? Saya Pak. Saya Pak. Ya. Saya Trimides Pak. Ya, silakan. Oke. Mari teman-teman dan Bapak kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih anugerah pada hari ini Tuhan. Kami sudah selesai kelas kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas selesai kelas kami Tuhan. Tuhan, apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan Yesus agar kami dapat pahami lebih lagi Tuhan Yesus, dan Tuhan berkatilah Bapak dosen kami Tuhan Yesus yang telah mengajari kami Tuhan Yesus pada hari ini. Berikanlah dia kesanggupan lebih lagi untuk menjadi kami Tuhan, dan berikanlah berkat-berkat-Mu pada Bapak dosen kami Tuhan Yesus, dan juga Tuhan berkatilah kami Tuhan Yesus yang juga mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan Yesus. Berkatilah aktivitas kami berikutnya Tuhan Yesus, dan jika kami mau istirahat tidur Tuhan, berkatilah istirahat tidur kami dan bangunkan kami besok pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, guys. Semangat ya, guys. Selamat belajar. Take care. Tuhan berkati ya. Ya Pak, Tuhan berkati juga. Ya Pak, terima kasih Pak, Tuhan berkati.